Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, ikhwan wal akhwat, azanillahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-39, Sunanul Wudu. Sunnah-sunnah wudu. Apa itu sunnah-sunnah wudu? Aima thabata an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin min ghairi luzumin wala inkarin ala man tarakaha wa hiya fima yali. Sunnah-sunnah wudu artinya semua yang datang keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin, apakah itu baik perkataan, ucapan, atau fi'lin, atau perbuatan Nabi SAW, min ghairi luzumin, yang hukumnya tidak wajib, wala inkarin, dan beliau tidak mengingkari orang yang meninggalkannya, wala inkarin alaman tarokaha. Jadi sunnah-sunnah wudu adalah sunnah-sunnah yang Nabi SAW lakukan, baik perkataan maupun perbuatan. Tidak ada kewajiban. Tetapi jika meninggalkan sunnah-sunnah wudu, dia terluput dari pahala besar. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi SAW semuanya ketika kita ikuti, maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala mengikuti sunnah Nabi SAW. Begitu juga sunnah-sunnah dalam berwudu. Jadi tidak wajib, tapi kalau kita melakukannya maka akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sunnah-sunnah wudu itu? Yang pertama adalah at-tasmiyatu fi awwalihi, membaca basmalah. Tasmiyah itu hanya membaca bismillah saja. Beda dengan basmalah. Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Tetapi tasmiyah hanya bismillah saja. Bismillah saja. Sebagaimana banyak terdapat dalam hadis-hadis yang dinyatakan dhaif oleh para ulama. Wa in sahhaha ba'dul ulama, walaupun sebagian ulama mensahihkannya, lakin at-tasmiyah fi zatiha amrun hasan masyru' fil jumlah. Walaupun tasmiyah sendiri, membaca bismillah, ada sesuatu yang baik dan disyariatkan dalam setiap perbuatan baik. Dalam setiap perbuatan baik kita disyariatkan untuk membaca apa? Bismillah. Begitu juga dalam memulai berwudu. Seperti contoh misalnya sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi SAW mengatakan, wala wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak sah wudunya seseorang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis yang dhaif, idza kana hasanahu ba'dul ulama, walaupun beberapa ulama menghasankannya. Wa thimatu ahaditsin ukhra dhaifah jiddan la tasluhu lil ihtijaji. Walidha qala al-Imam Ahmad la a'lam fi hadzal bab hadisan lahu isnadun jayyid. Dan hadis-hadis yang lain sangat lemah sehingga tidak dapat dijadikan hujjah dalam masalah ini. Sampai Imam Ahmad mengatakan, la a'lam, saya tidak mengetahui fi hadzal bab hadisan lahu isnadun jayyid,
dalam bab ini tidak ada satupun hadis yang minimal sanadnya jayyid. Jadi rata-rata hadisnya apa? Hadisnya doif, walaupun secara makna sahih. Jadi sebelum berwudu membaca bismillah. Bismillah saja tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Itu yang disebut dengan tasmiyah. Kemudian yang kedua, sunnah-sunnah wudu adalah isti'malus siwaki waqad isti'malu as-siwak, menggunakan siwak atau sikat gigi ya. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Dalam riwayat ini disebutkan ma'a kulli salat. Akhrajahu Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani dalam Irwaul Ghalil. Kata Nabi SAW, seandainya tidak memberatkan umatku, maka pasti aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak bersama setiap wudu. Jadi sebelum wudu disunahkan apa? Bersiwak atau sikat gigi. Kemudian yang ketiga, sunnah wudu adalah ghuslul kaffaini salasan fi awwalil wudu, yaitu membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum wudu. Telapak tangan sampai apa ini namanya? Ya, telapak tangan ini ya, zero. Kaf itu sampai sini nih, tulang ini. Nah, ini sebutnya telapak tangan, mencuci telapak tangan 3 kali sebelum berwudu. Sebagaimana hadis Utsman bin Affan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa afragha ala kaffaihi thalatha mirarin faghsalahuma. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengucurkan air, disiram atau dikucurkan ke kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian beliau membasuh keduanya. Kemudian sunnah wudu yang keempat adalah al-jam'u bainal madmadah wal istinsyaqi thalathan bi ghurfatin wahidatin. Al-jam'u menggabungkan antara madmadah kumur-kumur wal istinsyaq dan masukkan air ke hidung salasan 3 kali bi ghurfatin wahidatin dengan 1 cidukan. Ini pernah kita bahas ketika sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 1 cidukan, 1 telapak, masukin air ke mulut dan ke hidung. 1 gerakan sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid dalam mengajarkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengatakan annahu tamadmada wastanshaqa min kaffin wahidatin fa fa'ala dzalika thalathan. Sahihun akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Bahwasanya Abdullah bin Zaid ketika Nabi SAW mengajarkan wudu, beliau SAW berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan 1 telapak tangan. Fa'ala zalika thalasan, dan beliau melakukannya 3 kali. Jadi sunahnya dengan 1 tangan masukin air ke mulut dan ke hidung dengan 1 cidukan. Yang kelima, al-mubalaghatu fihima li ghairi shaim. Al-mubalaghah artinya bersungguh-sungguh memasukkan air ke mulut dan ke hidung, atau ke hidung ya, ke hidung, memasukkan air ke hidung, al-istinsyaq, kecuali untuk orang yang berpuasa. Jadi kalau masukin air ke mulut dan ke hidung harus bersungguh-sungguh. Fabalik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguhlah fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air atau menghirup air ke hidung, kecuali jika engkau sedang berpuasa.
Kalau berpuasa khawatir masuk ke rongga hidung kemudian masuk ke tenggorokan. Tapi kalau tidak berpuasa maka dihirup, benar-benar dihirup airnya sampai ke rongga hidung. Hadisnya diriwayatkan Imam Abu Daud dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Yang keenam sunnah wudu adalah taqdimul yumna al-yusra. Mendahulukan yang bagian kanan anggota wudu daripada yang kiri. Dan ini hadisnya sudah kita pernah bahas, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhuri wa fi sya'ni kullihi." Muttafaqun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, melakukan yang baik-baik dengan anggota tubuh kanan. Wa fi tana'ulihi ketika memakai sendal, wa fi tarajjulihi ketika menyisir, wa fi sya'nihi kullihi, dan pada setiap perkara yang baik Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang ketujuh sunnah-sunnah wudu adalah ghuslul a'dha'i salasan, ay taslisul ghusli, mencuci anggota tubuh wudu sebanyak 3 kali, sebagaimana hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a marratan wa marratain wa marrataini marratain. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berwudu 1 kali atau 3 kali. Tapi yang lebih utama tentu saja 3 kali. Sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid yang pernah kita bahas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu 1 kali atau 2 kali. Hadisnya dari Imam Bukhari dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Jadi yang lebih utama 3 kali. Kemudian yang ke-8 sunnah wudu adalah ad-dalku lil a'dha. Ad-dalku lil a'dha artinya menggosok-gosok anggota wudu. Menggosok-gosok anggota wudu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Zaid, ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi thulutsai muddin fatawaddaa faja'ala yudalliku zira'aihi. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah bi sanadin sahih. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dibawakan sebanyak 2/3 mud. 2/3 mud air. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, faja'ala yudalliku zira'aihi, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggosok-gosok kedua pergelangan tangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggosok-gosok pergelangan tangannya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih, sahih. Kemudian yang ke-9, takhlilu asabi'il yadain warijlain. Takhlilu asabi'il yadain wa arijlain. Takhlil itu artinya menyela-nyela. Menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Di sela-sela jari-jarinya supaya terkena air, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asbigil wudu wa khallilil asabi wa balik fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Bersungguh asbigil wudu, sempurnakanlah wudu. Wa khallil bainal asabi, dan selak-selaklah antara jari tangan ataupun jari-jari kaki. Wa balik fil istinsyak, dan bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyak, memasukkan air ke dalam rongga hidung, illa an takuna shaiman, kecuali jika sedang berpuasa. Kemudian yang ke-10, az-ziyadatu fil ghusli ala mahallil fardi, ay italatul ghurrah wat tahjil. Az-ziyadah fil ghusli artinya menambah
untuk mencuci bagian-bagian wajib, anggota wajib dalam wudu. Ditambahkan sedikit. Sedikit, jangan sampai berlebihan. Pada anggota-anggota wajib wudu. Anggota wajib wudu ada 4. Tangan sampai siku, wajah, kemudian kepala, kemudian kaki. Itu anggota yang wajib dalam berwudu. Disunahkan tahjil italatul ghurrah. Fa yustahabbu an tagtasila juz'an min muqaddami ra'si ma'a ghuslil wajhi. Wa hadha yusamma italatul ghurrah. Wa yustahabbu kadzalik an tagsila ma fawqa al-mirfaqaini wal ka'bain. Wa yusamma italatul tahjil. Wa dzalika li hadits Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul innal hilyata tablughu mawadi'at tuhur. Disunahkan, dianjurkan untuk membasuh bagian depan kepala ketika membasuh muka, wajah. Membasuh bagian depan kepala sampai sini ya. Awal tumbuhnya rambut. Sampai sini. Itu dibasuh, dicuci. Dan ini disebut dengan italatul ghurrah. Italatul ghurrah artinya memanjangkan cahaya wajah. Jadi nanti bagian anggota tubuh wudu pada hari kiamat akan bercahaya karena bekas berwudu di dunia. Tapi jangan berlebihan. Begitu juga disunahkan untuk mencuci tangan sampai siku dan dilebihkan sedikit. Adapun fiilnya Abu Hurairah sampai mencapai ketiak beliau radhiyallahu ta'ala anhu, maka ini tidak benar ya. Ini hanya kebiasaan Abu Hurairah, dan Abu Hurairah pun melakukan itu diam-diam, tidak di hadapan para sahabat yang lain. Italatul ghurrah, kalau di wajah namanya ghurrah. Kalau di bagian tubuh yang lain disebutnya tahjil. Italatu at-tahjil, sampai siku ataupun sampai mata kaki dilebihkan sedikit. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Bahwasanya umatku, kata Nabi SAW, akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanda pada dahinya, ada cahaya pada dahinya, pada lengannya, karena bekas wudu. Abu Hurairah mengatakan, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian yang ingin atau mampu memperlebar kecemerlangan cahaya di dahinya atau di anggota tubuh wudunya, maka lakukan. Nah, ingat, tapi jangan berlebihan, hanya dilebihkan sedikit saja. Dalam hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, Sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul innal hilyata tablughu mawadi'at tuhur. Sungguhnya hilyah, cahaya pada hari kiamat akan sampai ke anggota wudu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian sunnah wudu yang ke-11 adalah al-iktisadu fi isti'malil ma', yaitu hemat dalam menggunakan air. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yagtasilu bis-sa' ila khamsati amdad wa yatawadda bil mudd. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hemat dalam menggunakan air ketika berwudu, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau berkata,
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yagtasilu bis-so', dan Nabi biasa mandi dengan satu sok. Ila khamsati amdad, sampai 5 mud. Satu sok itu sama dengan 4 mud. Satu mud itu segini. 1 mud, 2 mud, 3 mud, 4 mud. Satu sok. Itu Nabi mandi dengan air 5 mud. 4 mud itu sama dengan satu sok. Atau sampai 5 mud. Satu sok sampai 5 mud. Kalau satu sok sama dengan 4 mud. Atau sampai 5 mud. Satu mud itu segini. Jadi Nabi SAW mandinya hanya satu sok, 4 mud. Dan Nabi SAW yatawaddo bil mud. Nabi SAW berwudu dengan satu mud segini. Kalau kita mungkin satu gayung cukup ya. Satu gayung. Nah, ini sunnah Nabi SAW ketika berwudu. Jadi kita nggak boleh boros dalam menggunakan air ketika berwudu. Jangan sampai keran dibuka besar, dibiarkan begitu saja sehingga air terbuang sia-sia. Mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Kemudian sunnah wudu yang ke-12 adalah ad-du'a ba'dal wudu. Ka'an taqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga ada. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddo fayusbigul wudu, thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yudkhilu min ayyi syaa." Akhrajahu Muslim wa Tirmizi wa zada Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang di antara kalian berwudu, fayusbigul wudu, kemudian menyempurnakan wudu, summa yaqul, kemudian dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, tidak disekutukan dengan sesuatu apapun juga. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ketika selesai berwudu dia mengatakan demikian, maka illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, kecuali pasti akan dibukakan untuk dia pintu-pintu surga yang 8. Jadi pintu surga ada 8, semuanya dibukakan untuk dia. Yudkhilu min ayyi syaa, dia bisa masuk dari pintu yang mana saja yang dia kehendaki. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan Imam Tirmizi menambahkan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tambahkan doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang suka bersuci. Hadis ini dikeluarkan Imam Tirmizi. Atau membaca doa seperti doa kafaratul majlis sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Nasai dalam Sunanul Kubra dan Imam Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh Syekh Albani. Atau kita membaca doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai wudu, maka ini boleh. Hadisnya dikeluarkan Imam Nasai. Ini berdoa selesai berwudu. Kemudian sunnah yang ke-13, sunnah wudu yang 13, yaitu salat rakaatain ba'dahu, melakukan salat 2 rakaat setelahnya. Setelah selesai berwudu maka disunahkan salat 2 rakaat. Sebagaimana hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma qama faraka rakaatain la yuhadditsu fihi ma nafsuhu ghufara lahu ma taqaddama min dzanbihi. Rahul Bukhari wa Muslim. Kata Utsman bin Affan, saya pernah melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku tadi.
di Utsman bin Affan mencontohkan wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berwudu mantawaddo'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, tsumma qama faraka rak'atain, kemudian dia bangkit bangun melakukan salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ia tidak berbicara dalam hatinya tentang urusan dunia, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga di dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata kepada Bilal ketika salat subuh, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, kabarkan kepadaku tentang sebuah amal yang paling engkau harapkan pahalanya dalam agama kita, dalam agama Islam. Fa inni sami'tu daffana laika baina yadayya fil jannah, karena aku mendengar suara sandalmu di hadapanku di surga. Bilal bin Rabah masih hidup tapi sandalnya sudah ada di surga. Qala, kemudian Bilal mengatakan, ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tahuri ma kutiba li an usalliya. Kata Bilal, ma amiltu amalan, aku tidak melakukan sebuah amalan arja indi yang paling aku harapkan pahalanya, lam anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin, hanya saja tidaklah aku bersuci pada waktu malam ataupun siang hari, illa sallaitu bidzalika, kecuali melainkan aku melakukan salat sunnah setelah berwudu, ma kutiba li an usalliya, sesuai dengan kemampuanku. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini sunnah-sunnah ketika kita berwudu. Ingat bahwasanya sunnah Nabi SAW jika diamalkan maka pahalanya besar. Oleh karena itu kita sebagai Muslim yang mencintai Nabi SAW hendaknya bersungguh-sungguh bermujahadah dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk senantiasa melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW sampai Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kesalahan-kesalahan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.